Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali beribadah bersama dengan kami di GBT Home Online Service bersama dengan saya Valen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Salah satunya yaitu adalah mengenai protokol kesehatan. Di sini kami ingin mengharapkan agar jemaat semua dapat selalu mematuhi protokol kesehatan. Apalagi dengan adanya virus corona varian Omicron ini, diharapkan agar jemaat dapat lebih berwaspada dan lebih berhati-hati lagi. Dan juga untuk ibadah onsite yang akan diadakan pada setiap hari Minggu dalam satu sesi pada jam 6:30 pagi, dan juga ibadah online yang akan kami tayangkan di YouTube channel kami GBT Home Padogebang pada setiap hari Minggu pada jam 7 pagi. Sekian mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat hari ini, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada kita semuanya. Amin. Kita ada saat hari ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semuanya hanya karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita semuanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena hidup kita ada Tuhan, mempunyai hidup yang berpengharapan. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku
kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur pada Tuhan Yesus, karena kebaikannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh bertahtalah atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang saya kasihi, kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, apa yang ada pada diri kita semuanya terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berpengharapan teguh kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan pengharapan yang kuat. Mari kita mau meneguhkan hati kita, meneguhkan pengharapan kita, meneguhkan iman kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita, Tuhan yang memegang hidup kita, Dia yang menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berpengharapan teguh kepada Tuhan, sebab ketika kita berpengharapan teguh kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan
tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam-Mu, karena Kau menopangku Tuhan. Pengharapanku dalam-Mu, kekuatanku dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau yang jadi pengharapanku. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya harapanku. Haleluya. Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Lagu ini menjadi ungkapan kami Tuhan Yesus. Kami mau menaruh harapan kami penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Semua yang ada pada kami terbatas Tuhan. Hanya Engkau yang tidak terbatas. Engkau yang menjadi kekuatan kami, menjadi tempat kami berpengharapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat mengenal-Mu Tuhan Yesus. Tiba waktunya kami akan lebih lagi mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjamah tanah hati kami, supaya tanah ini menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan Yesus dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi, Engkau menjamah hamba-Mu mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap
untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GBT Home. Apabila saudara sudah menyiapkan Alkitab dan catatan saudara, mari kita akan mereview kembali pembahasan kita yang sebelumnya. Bagaimana Alkitab dalam terjemahan lama itu memakai kata pengharapan atau tikvah itu sebagai dua hal. Satu sebagai tali yang mana saudara bisa mempercayakan hidup saudara kepada tali itu sebagai pengharapan. Dan yang kedua adalah kata tikvah itu berarti juga menunggu. Nah, proses menunggu saudara-saudara itu adalah proses yang menyakitkan buat kita. Karena saudara-saudara penggenapannya menunggu. Dan kali ini kita akan belajar saudara-saudara bagaimana saudara dan saya ketika menaruh pengharapan di dalam Kristus, itu saudara akan berbuah. Dan buah yang saudara keluarkan itu bukan pada waktu yang wajar, tetapi justru kepada di waktu di mana kita mengalami kesukaran. Bagaimana saudara ketika kita menaruh pengharapan di dalam Kristus, kita justru akan berbuah pada masa yang sukar. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan ayat ini baik-baik saudara-saudara, maka saudara-saudara Pengkhotbah itu menjelaskan kepada saudara bahwa Tuhan itu menetapkan di dalam setiap waktu dan musim itu untuk sebuah tujuan. Jadi ketika Tuhan menetapkan musim-musim dalam hidup saudara, maka ada tujuan-tujuan yang saudara tetapkan. Kita akan belajar dari satu orang tokoh Alkitab di mana saudara melihat bahwa di hampir sepanjang hidupnya yang ditulis oleh Alkitab, dia mengalami masa yang sukar. Tetapi bagaimana Tuhan menetapkan musim-musim dalam hidupnya yang kelihatan sukar justru dibuat berbuah oleh Tuhan. Sulit untuk dimengerti saudara-saudara jika kita tidak melihat bagian akhirnya. Jika kita mungkin menjadi saksi sejarah bagaimana Yusuf hidup, kita mungkin ada di zaman yang sama dan melihat bagaimana Yusuf hidup saudara-saudara, kita akan berkata bahwa orang ini gak ada harapan. Tetapi saudara-saudara bagaimana Tuhan justru di balik kata tidak ada pengharapan karena begitu sulitnya musim yang harus dia alami, boleh dikatakan tidak ada air, kering sama sekali saudara-saudara, tetapi Tuhan bisa membuat dia justru bertumbuh kuat dan berbuah. Jadi saudara-saudara, Tuhan menetapkan musim, dia juga menetapkan tujuan di dalam musim. Untuk saudara dan saya ketahui apabila saudara dan saya mengalami musim yang sulit, itu bukan berarti saudara tidak bisa berbuah. Kita lihat saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, kita loncat ke ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan berkata melalui pengkhotbah dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, in appropriate time, saudara-saudara. Jadi ada waktu yang Tuhan khususkan supaya saudara mengerti bahwa yang Tuhan rancangkan di dalam musim-musim hidup saudara itu indah pada akhirnya. Itu artinya saudara-saudara bahwa ada pengharapan di sana. Ada pengharapan di mana ketika saudara mengalami musim-musim itu, ada pengharapan di mana semuanya akan indah pada waktunya. Di dalam terjemahan New English Translation dikatakan God has made everything fit beautifully. Jadi saudara-saudara, Tuhan membuat segala sesuatunya saudara-saudara. Musim dalam hidup saudara itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Tepat saudara-saudara supaya semuanya jadi benar-benar yang Tuhan inginkan. Maka saudara mengingat janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29 saudara-saudara bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera.
Jadi saudara-saudara, semuanya Tuhan buat sedemikian rupa saudara-saudara, meskipun kelihatannya tidak bisa berbuah, kelihatannya kering, tapi dibuat oleh Tuhan, saudara dibuat akan berbuah. Kita lihat dari tokoh Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 51. Saudara kasih pembatas di Alkitab saudara dan juga ayat 52. Dikatakan oleh Yusuf seperti ini saudara-saudara. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, jadi perhatikan, Yusuf memberi nama karena ada sebab. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Tapi kalau saudara melihat di dalam terjemahan New English Translation saudara, untuk bagian 52 ayat 52 dikatakan, and the name of the second called he Ephraim, for God had caused me to be fruitful. Tuhan telah membuat aku berbuah di negeri di mana aku mengalami kesukaran, kesengsaraan, in the land of my affliction. Jadi Yusuf berkata, bahkan di negeri kesengsaraanku ini, di mana tempat aku mengalami sengsara, Tuhan membuat aku berbuah. Di Kejadian pasal 41 itu dikatakan setelah. Jadi ada kejadian-kejadian di belakangnya, sebelumnya. Saudara, jika saudara memperhatikan dengan baik bagaimana kisah Yusuf dimulai dari mimpinya, saudara-saudara. Kemudian dia karena saudara-saudaranya iri, saudara-saudara, dia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dijual sebagai budak, masuk ke rumahnya Potifar, kemudian dia difitnah dan dimasukkan ke dalam liang tutupan penjara raja-raja. Bagaimana nasibnya makin gak jelas. Dibuang ke sumur, saudara-saudara, masih lumayan. Kemudian dijadikan budak, makin turun, saudara-saudara. Setelah dijadikan budak, saudara-saudara, dia difitnah. Karena apa, saudara-saudara? Potifar mengingini Yusuf yang sangat tampan ini. Ketika Yusuf menolak, maka dia difitnah. Nasibnya, saudara-saudara, dari sumur, dibuang di sumur kering, kemudian jadi budak, kemudian dia masuk ke dalam penjaranya raja, liang tutupan. Di penjaranya raja, saudara-saudara, nasibnya itu ya sampai mati di situ, saudara-saudara. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengeluarkan Yusuf kecuali raja. Jadi jika kisah Yusuf berhenti di situ, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yusuf itu makin hari, makin dia bertambah umur, dia makin sengsara. Tidak ada bahagia-bahagianya. Dia justru mengalami dari satu musim kering kepada musim kering yang lain dan semakin kering. Saudara-saudara, jika kita mulai berpikir, jika saudara mulai berpikir bahwa ketika saudara mengalami hidup yang sangat sulit, kemudian bertambah hari, bertambah tahun, hidup saudara semakin sulit dan semakin sulit, saudara-saudara, pahami ini baik-baik. Kepada siapakah saudara menaruh pengharapanmu? Karena saudara-saudara itu akan menentukan hasil akhirnya. Jika saudara sama seperti Yusuf, saudara-saudara, maka dia menemukan kasih karunia. Ketika dia menemukan kasih karunia, dia dibawa Tuhan, walaupun kelihatannya menderita, saudara-saudara. Tetapi tempat di mana dia mengalami penderitaan, dia mendapat keistimewaan. Tuhan selalu bisa membuat Yusuf berbuah. Walaupun di penjara, walaupun menjadi budak, dia tetap bisa berbuah. Bahkan ketika masuk ke dalam liang tutupan, dia saudara menerjemahkan mimpi, juru minuman dan juru roti raja Fir'aun. Kejadian 41 ini menceritakan bagaimana Yusuf kemudian menerjemahkan mimpinya raja Fir'aun. Di mana tidak ada satupun ahli, saudara-saudara, di negeri Mesir atau dimanapun tempat di Mesir, saudara-saudara, yang bisa menerjemahkan, mengatakan kepada Raja Fir'aun mimpinya apa dan terjemahannya apa.
Tapi Yusuf saudara-saudara kemudian menerjemahkan kepada Raja Fir'aun apa yang dia mimpikan dan bagaimana saudara-saudara dia kemudian menerima kasih karunia. Dia menjadi orang kedua di negeri Mesir di bawahnya Fir'aun. Dia diberi nama Zafnat Pa'anea saudara-saudara, artinya penyingkap mimpi. Kemudian diberikan oleh Raja Fir'aun saudara-saudara kuasa yang sangat besar. Oleh Raja Fir'aun, kemudian dia diberikan istri, Imam On, saudara-saudara. Kemudian dia memiliki 2 anak yang bernama satu Manasye dan kedua Efraim. Yang menarik adalah ketika Yusuf memberi nama Manasye, dia berkata Allah telah membuat aku lupa. Dan ketika dia berkata tentang Efraim, dia berkata aku berbuah di kesengsaraanku. Saudara-saudara ingat 2 kata ini, 1 lupa, 2 berbuah. Bagaimana saudara-saudara Tuhan akan membuat saudara lupa akan kesengsaraan yang saudara alami. Semua masa sulit yang saudara alami. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Saudara-saudara, jika saudara memperhatikan tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, saudara-saudara, mereka mengalami musim dalam hidup mereka. Tetapi selalu saja ketika orang-orang ini menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kepada Yahweh, saudara-saudara, mereka dibuat berbuah justru ketika mereka mengalami masa yang sulit. Saudara ingat Ishak, dia menabur, saudara-saudara, di waktu musim kering, musim yang sulit, sumur susah. Tetapi Tuhan menjadikan dia semakin kaya dan bertambah kaya. Daud, saudara-saudara, ketika dia di dalam pelarian, saudara-saudara, justru Tuhan membuat dia berbuah-buah. Orang-orang melihat bagaimana Daud itu menjadi pemimpin yang sejati. Merangkul semua 12 suku orang Israel dan ke-12 suku ini akhirnya mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh tanah Israel. Bagaimana ia menyatukan ke-12 suku ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita melihat hidup kita. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai cermin atas hidup kita. Kepada siapakah saudara mempercayakan hidupmu, maka itulah yang akan menjadi bukti terbesar dalam hidup saudara. Bagaimana saudara akan melihat dan berkata seperti Yusuf, aku akan berbuah di masa sukarku. Kejadian pasal 49 ayat 22, 23 dan 24 ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Israel kepada Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi saudara-saudara, yang menjadikan Yusuf, saudara-saudara, itu seperti pohon buah-buahan yang muda yang ditaruh di mata air, saudara-saudara, dan yang dahannya naik makin kuat, saudara-saudara. Bahkan ketika ada orang-orang, ada situasi-situasi, ada peristiwa-peristiwa yang mencoba menjatuhkan dia justru semakin kuat. Sebabnya apa, saudara-saudara? Yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi yang menjadi pengharapan saudara, itulah yang menjadi kekuatan utama dalam hidup kita. Dan yang menjadi kekuatan utama di dalam hidup kita, yaitu Tuhan, saudara-saudara. Dialah yang akan membuat saudara sama seperti Yusuf. Walaupun musimnya kelihatan kering, walaupun kelihatannya musimnya tidak mungkin untuk bisa menghasilkan buah, justru menghasilkan buah. Kalau saudara memperhatikan Kejadian 41, di mana setelah Yusuf memberikan nama anak-anaknya, terjadilah musim kering yang luar biasa di seluruh bumi pada waktu itu. Kemudian semua orang dari penjuru tempat datang ke Mesir untuk meminta roti dan gandum kepada Yusuf. Bagaimana musim-musim dalam hidupnya Yusuf
itu dibuat sedemikian rupa sampai Yusuf bisa ketemu dengan Fir'aun. Kalau Yusuf tidak dijual sebagai budak, dia tidak ada di rumahnya Potifar. Kalau Yusuf tidak difitnah dan kemudian dipenjarakan masuk ke dalam liang tutupan penjaranya raja-raja, dia tidak bisa sampai ke istananya Fir'aun. Saudara, jangan berasumsi bahwa situasi yang saudara hadapi hari ini itu akan mengakhiri hidup saudara. Tidak. Yusuf telah membuktikan bahwa kelihatannya turun saudara, tapi dia justru naik. Dunia melihat Yusuf itu turun karena dia akan semakin turun, dia jadi budak, kemudian difitnah masuk ke penjaranya raja-raja. Tapi Tuhan melihatnya terbalik. Dia dipertemukan dengan Fir'aun. Jadi saudara-saudara, situasi terburuk saudara dari sudut pandangnya Tuhan itu adalah situasi di mana kasih karunia melimpah dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan membuat saudara penuh dengan buah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang merancangkan hidup kami, musim-musim dalam hidup kami, dan semuanya memiliki tujuan. Ajar kami untuk mengerti, memahami besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Engkau Tuhan yang merancangkan damai sejahtera. Engkau Tuhan yang akan membawa hidup kami naik dan bukan turun. Sebab itu Tuhan, kami menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Dan kami percaya di dalam waktu-Mu semuanya akan menjadi indah. Sama seperti yang Engkau kehendaki untuk terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, harapan kami tidak akan sia-sia di dalam Yesus. Pengharapan kami tidak akan pudar di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan kami akan menjadi semakin kuat karena kami tahu benar dengan siapa kami mempercayakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan tayangan online ini di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini mereka hadapi. Mungkin mereka merasa mengalami musim-musim yang kering. Mereka mengalami musim-musim yang mungkin menurut mereka tidak mungkin menghasilkan buah. Tetapi Tuhan bisa membuat mereka menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat kekuatan yang sama yang Tuhan berikan kepada Yusuf tidak menjadi jatuh, tidak menjadi turun, tidak menjadi pudar, tidak menjadi layu. Tetapi sama seperti kepada pohon-pohon muda yang berbuah di mata air. Demikianlah hidup kami semua di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.